Setiap peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan yang harus dipahami oleh seorang guru. Memahami perbedaan individu peserta didik sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi mereka. Di kelas, saya melihat adanya beragam tingkat kecerdasan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses, maupun produk agar setiap individu dapat mencapai potensi belajarnya secara optimal dan merasa termotivasi selama proses belajar. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model Project-Based Learning pada mata pelajaran Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian kelas 10 dengan topik Pengembangan Produk Inovatif dari Bahan Baku Jambu Mente. Pembelajaran saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap penerapan, dan tahap evaluasi. Pertama, tahap persiapan. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan topik yang akan dipelajari. Saya membuka fitur perangkat ajar di PMM untuk membuat modul belajar yang terstruktur dan menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik dengan memanfaatkan website akupintar.id. Melalui link yang dibagikan, peserta didik akan menjawab secara mandiri setiap pertanyaan dan mendapatkan rekomendasi gaya belajar yang sesuai dengan profil belajar mereka. Hasil pemetaan akan dicatat di jurnal guru sebagai acuan dalam membentuk kelompok belajar. Pada kelas 10 APHP, diperoleh gaya belajar kelompok visual sebanyak 7 orang dan kelompok kinestetik sebanyak 9 orang. Kedua, tahap penerapan. Pada pertemuan pertama, peserta didik diminta untuk mendesain produk olahan jambu mente. Pembelajaran saya mulai dengan membaca doa, pengecekan kehadiran, dan pengecekan higien personal. Kemudian, peserta didik masuk ke dalam ruang belajar. Selanjutnya, saya melakukan apresepsi dengan menampilkan gambar buah jambu mente menggunakan proyektor sembari memberikan pertanyaan pemantik yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan ide produk inovatif dari bahan baku jambu mente. Untuk memudahkan dalam memahami topik pembelajaran, saya menyediakan beberapa konten materi sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang dapat diakses dengan memindai barcode yang sudah disiapkan. Hasilnya, es krim jambu mente dan abon jambu mente sebagai ide produk yang paling inovatif dari peserta didik akan direalisasikan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kedua, peserta didik membuat produk es krim dan abon jambu mente. Sebelum memulai proses produksi, peserta didik harus dipastikan sehat badannya, bersih tangannya, serta siap melakukan aktivitas kerja. Kemudian, masing-masing kelompok yang sudah terbagi diminta untuk memindai barcode berisi lembar kerja pembuatan es krim dan abon jambu mente. Setelah mempelajari lembar kerja tersebut, setiap kelompok siap melakukan proses produksi. Kegiatan produksi dimulai dengan proses ekstraksi jambu mente untuk memisahkan bagian sari buah dengan daging buah. Sari buah akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan es krim, sedangkan daging buah akan diolah menjadi produk abon. Sehingga semua bagian dari jambu mente tidak ada yang terbuang sia-sia. Pada pertemuan ini, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik sangat antusias mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan ketiga, peserta didik mendesain label untuk produk es krim dan abon jambu mente menggunakan aplikasi Canva yang diakses melalui ponsel pintar dari masing-masing peserta didik. Guru bertugas memfasilitasi dan membimbing peserta didik selama proses berlangsung. Desain label yang mereka hasilkan akan dipresentasikan dan ditempelkan pada kemasan produk yang mereka buat. Peserta didik dengan gaya belajar visual mendominasi dalam kegiatan belajar ini. Pertemuan keempat, peserta didik melakukan proses pemasaran produk es krim dan abon jambu mente. Guru akan memfasilitasi dan memonitoring peserta didik untuk melakukan pemasaran produk es krim dan abon jambu mente dengan ketentuan kelompok es krim melakukan pemasaran secara langsung
dengan mendatangi konsumen dan berjualan di Agrimart sebagai wadah untuk menumbuhkan jiwa wirausaha mereka. Kelompok Abon melakukan pemasaran secara tidak langsung atau online dengan memanfaatkan aplikasi Instagram untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Evaluasi akhir dari pembelajaran ini dilakukan dengan penilaian proyek berdasarkan pemenuhan standar proses pembuatan produk dan ketercapaian target penjualan produk es krim dan abon jambu mente yang telah dilakukan. Hasil penilaian proyek akan membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik dan melakukan refleksi terhadap pembelajarannya. Saya senang dalam pembelajaran Pak Guru karena dapat banyak pengetahuan cara berbisnis. Saya merasa senang karena dapat banyak pembelajaran, mulai dari cara membuat es krim, belajar memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Ternyata pembelajaran berbasis proyek seru juga ya. Sebagai guru, saya merasa puas dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Peserta didik senang serta mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Inilah merdeka mengajar bagi pendidik dan merdeka belajar bagi peserta didik. Ayo bersama-sama ciptakan inovasi pembelajaran sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka.